Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita dapat bersama-sama berjamaah salat subuh di hari-hari terakhir kita di bulan Ramadan tahun ini dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam selalu kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat, mendapat pengakuan sebagai umatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini saya mendapatkan tema yaitu tentang cinta Rasulullah. Alhamdulillah, pagi ini saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari untuk kita renungkan sejenak tentang satu hal, pertanyaan sederhana, yaitu sudah berapa besarkah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, ada beberapa poin yang mungkin tidak banyak, yaitu yang pertama, cinta kepada Nabi, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah menjadi salah satu syarat iman kita. Mencintai Nabi itu bukan sekedar anjuran, tapi syarat mutlak keimanan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi man nasi ajma'in, yang artinya tidaklah beriman dengan iman yang sempurna salah seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari poin tersebut kita diminta langsung untuk mencintai Nabi kita, bahkan melebihi cinta kita kepada keluarga kita sendiri. Dan mungkin menjadi pertanyaan, kenapa kok kita harus mencintai melebihi dari keluarga sendiri? Karena Nabi Muhammad SAW adalah menjadi salah satu kekasih Allah, menjadi salah satu ciptaan Allah yang menjadi langsung kekasih Allah, diistimewakan. Kemudian yang kedua, kita mulai ke perumpamaan. Bagaimana perumpamaan seorang hamba, seorang umatnya mencintai nabinya. Mungkin kita tidak asing dalam kata cinta atau rumus, mungkin yang masih muda-muda biasanya masih lagi suka-sukanya jatuh cinta kepada lawan jenis, ataupun misalkan dari orang tua cinta kepada anaknya, mungkin dari kerabat atau mencintai cucu-cucunya. Biasanya ciri-ciri orang yang sedang jatuh cinta atau mencintai mempunyai dua ciri utama, yaitu yang pertama adalah sering atau
sering sekali banyak menyebut nama-namanya. Nah, dalam hal ini, dalam menyebut namanya yaitu Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk bersolawat. Nah, itu biasanya misalkan ibu-ibu mungkin kangen sama anaknya yang ditinggal, atau misalkan merantau anaknya, biasanya sering menyebut ataupun misalkan menghubungi lewat telepon. Nah, itu sering disebut-sebut, maka sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau memang kita ngaku cinta, lisan kita pasti insya Allah ringan dalam menyebut nama Nabi Muhammad SAW melalui sholawat. Saat masak mungkin sambil sholawatan, atau saat perjalanan mau ke pekerjaan sambil sholawatan, ataupun hal-hal lainnya yang mungkin diperbolehkan untuk sholawat, kecuali di dalam kamar mandi ya, tidak boleh. Nah, itu adalah salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan sekecil sholawat Shallallahu ala Muhammad, misalkan tidak bisa hafal banyak, Shallallahu ala Muhammad, nah itu sudah termasuk bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, salah satu ciri kita mencintai Rasulullah yaitu meniru kebiasaan atau meniru gaya dari Nabi Muhammad SAW, atau yang biasanya kita sebut adalah sunnah. Nah, misalkan ada bapak-bapak mungkin sedang nonton bola gitu ya. Nah, itu biasanya ngefans sama salah satu pemain bola. Itu biasanya kita merasa ingin menyerupai atau memirip-miripkan pemain tersebut, misalkan dari bajunya, atau mungkin dari potongan rambutnya, ataupun dan lain sebagainya. Nah, kalau kita cinta pada Rasulullah SAW, kita juga bisa meniru, tapi meniru kita adalah dalam hal sikap beliau. Dan ini menjadi ittiba, ya, atau mengikuti Nabi sebagai syarat utama jika kita mengaku cinta, seperti yang tadi sudah saya sebutkan di ayat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku Nabi Muhammad. Kemudian yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian ketika kita sudah meniru sikap-sikap dari Nabi Muhammad, mungkin yang kita ketahui juga mempunyai sifat wajib, sifat-sifat dalam Rasulullah, yaitu ada 4 ya: sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, kita mungkin bisa meniru dari sikap-sikap beliau, ataupun kita juga bisa meniru kesabaran beliau dalam berdakwah, kesabaran beliau dalam hal apapun, menegur, mendakwai, ataupun sekedar bekerja, berdagang. Itu sudah menjadi cerminan Rasulullah SAW. Kemudian dalam hal ini kita tunjukkan cinta pada Nabi dengan bersikap, salah satunya adalah lemah lembut. Mungkin kalau bapak-bapak berlemah lembutlah pada istri atau pada anak-anaknya, karena Nabi adalah sosok suami dan ayah yang paling penyayang. Kemudian kita juga dapat mencontohkan, misalkan ibu-ibu, tunjukkan cinta kita dengan mendidik anak-anak ibu sekalian agar kenal dengan nabinya. Beliau mungkin kalau dicontohkan makan pakai tangan kanan dan harus duduk, kita harus ajarkan perlahan kepada anak-anak, terutama yang masih kecil-kecil itu nggih. Nah, jangan sampai nanti kepala sudah besar kok makannya sambil lari-lari. Nah, itu jangan sampai.
Kemudian banyak akhlak-akhlak beliau, mungkin masuk dalam masjid pakai kaki kanan, kemudian masuk kamar mandi kaki kiri, berdoa terlebih dahulu dan sebagainya. Sangat banyak sekali, mungkin kalau kita sebutkan sampai terang nanti belum selesai kalau kita meneladani akhlak beliau. Nah, mungkin sekedar singkat saja, jamaah rahimakumullah, semoga dalam kesempatan pagi ini apa yang saya sampaikan dapat meneladani, dapat meniru, dapat menunjukkan salah satu upaya kita untuk mencintai Rasulullah, yaitu salah satunya tadi dengan sering menyebut nama Nabi Muhammad, yaitu dengan sholawat. Kemudian yang kedua, kita juga meniru sikap-sikap beliau, akhlak beliau, perilaku beliau yang mungkin menjadi salah satu tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dalam pun berdagang ataupun kehidupan sehari-hari. Itu adalah menjadi contoh terbaik kita pada umat ini. Marilah kita tumbuhkan hati kita dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita menjadi umatnya yang setia menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad di telaga surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.